Kita sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari 2 Timotius dan kita sudah mendengarkan pemaparan dari firman Tuhan itu dari pelajaran 7 triwulan ketiga di buku sekolah minggu LLB kita. Seperti biasa saya hanya ingin menambahkan sedikit dari pemaparan yang sudah disampaikan dan dari penerapan yang juga sudah disampaikan di pelajaran 7 ini. Sedikit penambahan yang saya akan lakukan, saya sampaikan dari firman Tuhan yang terdapat di 2 Timotius 2 ayat ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. Sebagai dasar dari apa yang akan kita bicarakan dari 2 Timotius ini, mari kita melihat 1 Korintus 11 ayat 1. Saya akan bacakan, itulah teladan saya, seperti saya pun mengikuti teladan Kristus. Di sini Rasul Paulus berkata kepada jemaat-jemaatnya di Korintus bahwa dia mau jemaat-jemaatnya mengikuti teladan Kristus. Demikian pula di 2 Timotius 2 ayat 14 sampai 16, Rasul Paulus mau supaya anaknya Timotius mengikuti teladan Kristus, sebagaimana Rasul Paulus sendiri mengikuti teladan Kristus. Begitu seterusnya, karena Rasul Paulus menyampaikan kepada Timotius supaya Timotius menyampaikan kepada jemaat Timotius yang ada di Efesus untuk mengikuti teladan Kristus. Jadi baik Paulus, baik Timotius, baik jemaat-jemaat yang ada di Korintus, baik jemaat-jemaat yang ada di Efesus mengikuti teladan Kristus. Mengapa mengikuti teladan Kristus? Karena yang dituju adalah setiap orang yang percaya pada Kristus untuk menjadi semakin hari semakin seperti Kristus. Kristus menyampaikan Injil, Paulus menyampaikan Injil. Itulah sebabnya Paulus berkata kepada Timotius, ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah. Di sini kita melihat bahwa yang dimaksud ayat ini dengan semuanya itu adalah Injil. Seperti kita lihat di slide, semuanya itu mengacu ke ayat 8. Yang mana ayat 8 itu dijabarkan di ayat 11 sampai ayat 13. Di ayatnya yang ke-8, firman Tuhan berkata, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Ini yang dimaui oleh Rasul Paulus untuk anaknya Timotius menyampaikan kepada jemaatnya yang ada di Efesus. Jadi kepada Timotius yang adalah salah satu muridnya, Paulus mau Timotius mengingatkan dan berpesan kepada orang-orang akan Injil. Orang-orang yang dimaksud di sini adalah kata mereka yang diambil dari ayat 10, yaitu orang-orang pilihan Allah, yaitu jemaat Tuhan yang ada di Efesus, di mana Timotius adalah guru mereka, adalah pendeta mereka. Dan Paulus berkehendak Timotius mengingatkan dan memesankan Injil ini kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus berlandaskan urapan dari Roh Kudus. Itulah yang dimaksud dengan di hadapan Allah. Di ayat yang ke-15, Rasul Paulus mau supaya muridnya yaitu Timotius menjadi seorang pekerja yang layak di hadapan Allah. Yang mana pekerja yang layak di hadapan Allah adalah pekerja yang memberitakan Injil. Perkataan kebenaran di sini adalah Injil dengan tidak malu-malu dan dengan berterus terang. Pekerja yang layak di hadapan Tuhan adalah
pekerja yang menghindari omongan kosong, pekerja yang menghindari omongan yang tidak suci. Karena omongan yang kosong dan tidak suci itu hanya akan menambah kefasikan, menambah kejahatan dari orang-orang yang terlibat di dalam omongan yang seperti itu. Jadi inti dari pemuritan yang dilakukan oleh Rasul Paulus adalah di dalam memuridkan Timotius, Rasul Paulus mau Timotius mengingatkan dan memesankan Injil kepada orang-orang milik Tuhan. Kedua, dari ayat yang ke-15, Rasul Paulus mau supaya Timotius memberitakan Injil dengan tidak malu-malu dan dengan berterus terang. Dan yang ketiga dari ayat 16, Rasul Paulus mau supaya di dalam Timotius mengingatkan dan memesankan Injil kepada jemaat Tuhan untuk supaya Timotius menghindari omongan yang kosong dan yang tidak suci. Jadi demikianlah yang ingin saya tambahkan dari pemaparan yang sudah disampaikan dengan baik tadi dari pelajaran 7. Dan tambahan pemaparan ini adalah dari 2 Timotius 2 ayat 14 sampai ayat 16. Selanjutnya saya akan menambahkan sedikit ke bagian penerapan. Dari 1 Korintus 11 ayat 1 kita sudah tahu bahwa tujuan pemuritan yang efektif adalah supaya seorang murid itu semakin hari semakin menjadi seperti Kristus. Paulus mengikuti teladan Kristus. Paulus semakin hari semakin menjadi seperti Kristus. Murid-murid Paulus di Korintus mengikuti teladan Paulus. Murid-murid Paulus di Korintus semakin hari semakin menjadi seperti Kristus. Karena Paulus sendiri mengikuti teladan Kristus. Begitu seterusnya, Timotius mengikuti teladan Paulus. Karena Paulus mengikuti teladan Kristus, maka Timotius semakin hari semakin menjadi seperti Kristus. Lalu murid-murid Timotius, jemaat yang ada di Efesus, begitu juga hasil dari pemuritan Timotius terhadap jemaat-jemaat di Efesus ini adalah si jemaat-jemaat ini semakin hari semakin menjadi seperti Kristus. Di dalam konteks ini, bentuk dari pemuritan itu sendiri adalah si guru mengingatkan dan memesankan Injil kepada murid-muridnya. Kalau di zaman Paulus dulu, sumber Injil itu di dalam konteks ini adalah dari ayat 8, kemudian dijabarkan di ayat 11 sampai 13 di 2 Timotius 2. Hari ini untuk kita-kita anak-anak Tuhan, sumber dari Injil itu adalah dari Alkitab. Seperti Paulus berbicara kepada Timotius mengenai Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang mana itu adalah Injil. Yang mana itu adalah bagian daripada Injil. Kemudian Paulus mau muridnya Timotius mengingatkan dan memesankan Injil ini, maka pada hari ini kita mendapat informasi mengenai Injil itu dari Alkitab Perjanjian Lama, Alkitab Perjanjian Baru, terutama di Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Semua informasi tentang Yesus Kristus ada di Alkitab. Kita ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kita ini adalah murid-murid Paulus. Kita ini adalah murid-murid Timotius. Makanya kita baca firman Tuhan yang ditulis melalui Paulus, yang disampaikan kepada Timotius. Kalau di zamannya Paulus itu, Paulus mau Timotius kemudian memuridkan lagi kepada jemaat-jemaat di gereja Efesus, hari ini Tuhan mau melalui firman-Nya seperti Timotius memuridkan jemaat-jemaat di Efesus, kita semua memuridkan
orang-orangnya Tuhan yang ada di sekeliling kita. Bagaimana bentuknya? Mengingatkan dan memesankan Injil kepada orang-orang di sekitar kita itu. Di dalam konteks keluarga, kalau kita seorang ayah, maka kita mengingatkan dan memesankan Injil melalui Alkitab ke anak-anak kita. Kalau kita seorang ibu, ke anak-anak kita. Kalau kita seorang suami, ke istri kita. Kalau kita seorang kakak, ke adik kita. Kalau Tuhan membawa orang lain di dalam kehidupan keluarga kita, maka kita mengingatkan dan memesankan Injil melalui Alkitab ini ke orang lain itu. Sebagaimana Paulus mau muridnya si Timotius memberitakan Injil dengan tidak malu-malu dan berterus terang, Tuhan juga mau kita yang adalah murid Tuhan memberitakan Injil dengan tidak malu-malu dan berterus terang. Sebagai contoh, sebagai seorang ayah, di dalam kita mengingatkan dan memesankan Injil melalui Alkitab kepada anak-anak kita, jangan ada bagian-bagian yang ditutup-tutupi. Jangan ada bagian-bagian yang dibuat lunak. Apapun yang dibilang oleh firman Tuhan, apapun yang dibilang oleh firman Tuhan, oleh Injil, sampaikanlah apa adanya dengan terus terang. Dan tidak perlu malu-malu kita terhadap anak-anak kita, terhadap istri kita di dalam menyampaikan Injil ini. Dan yang terakhir, di dalam kita mengingatkan dan memesankan Injil melalui Alkitab ini, di mana pada saat itu ada kemungkinan terjadi pembicaraan atau diskusi. Contohnya sebagai seorang ayah terhadap anak-anaknya, jangan berdiskusi atau omongan-omongan yang adalah omong kosong. Omongan-omongan yang tidak ada gunanya. Juga jangan berdiskusi mengenai diskusi-diskusi atau omongan-omongan yang tidak suci. Karena meskipun yang didiskusikan itu Injil, tapi kalau pembicaraan itu adalah pembicaraan omong kosong dan pembicaraan kotor, maka tidak ada gunanya itu. Jadi inti daripada penerapan yang ingin saya tambahkan adalah, hai ayah, hai ibu, hai suami, hai kakak, ingatkanlah dan pesankanlah Injil seperti yang ada di dalam Alkitab kepada orang-orang yang ada di dalam kehidupan Anda sebagai anak-anak Tuhan. Dan di dalam menyampaikan dan di dalam mengingatkan dan memesankan Injil, janganlah malu-malu dan selalulah berterus terang. Terlebih lagi, hindarilah diskusi-diskusi atau omongan-omongan yang kosong dan yang tidak suci di dalam Anda, di dalam kita sebagai anak-anak Tuhan, memuridkan anak-anak Tuhan yang lain. Dengan demikian, tujuan dari pemuritan itu atas urapan dan bantuan dari Roh Kudus akan tercapai untuk kemuliaan Tuhan, yaitu orang-orang yang kita muridkan semakin hari semakin menjadi seperti Kristus. Amin.